Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 12 IPA. Kita masih mempelajari di KD 4 yaitu induksi elektromagnet. Di mana pada video ini saya akan menjelaskan kepada kalian materi kedua tentang hukum Lenz. Baik, kita mulai saja. Hukum Lenz ini berkaitan dengan hukum Faraday di materi sebelumnya. Kita sudah mempelajari bahwa fenomena kelistrikan itu dapat ditimbulkan dari kemagnetan. Hal itu ditunjukkan dari praktikum yang dilakukan Faraday, di mana magnet yang digerakkan di dalam kumparan menimbulkan perubahan flux magnet dan memicu munculnya GGL induksi. Nah, GGL induksi ini yang terjadi di ujung kedua kumparan ini, ya ujung-ujung kumparan, itu akan memicu arus induksi. Ya, jadi urutannya perubahan flux magnet dulu, lalu muncul GGL induksi, ya, volt ini. Lalu akan timbul arus listrik. Nah, arus listrik ini disebut arus listrik induksi. Nah, pertanyaannya, kemanakah arah aliran dari arus induksi yang terjadi dalam kumparan? Nah, hukum Faraday kemarin itu hanya menjelaskan tentang fenomena GGL induksinya. Tetapi arah aliran arus listrik secara detail akan dijelaskan oleh Lenz. Sehingga hukum Lenz ini akan fokus pada arah aliran arus induksi. Hukum Lenz sendiri berbunyi, arah arus induksi yang dihasilkan itu menimbulkan flux magnet induksi yang melawan perubahan flux magnet penyebabnya. Baik, kalian silakan fokus kepada dua besaran ini, yaitu flux magnet induksi dan flux magnet penyebab. Karena dua hal ini atau dua besaran ini yang nanti akan menentukan bagaimana kalian bisa memahami arah arus induksi. Untuk persamaan hukum Lenz sama dengan persamaan hukum Faraday, tetapi fokusnya adalah pada tanda negatif yang di sini menjelaskan proses perlawanan, ya, perlawanan dari flux magnet induksi yang melawan flux magnet penyebabnya. Untuk arus listrik induksi yang muncul bisa dicari dengan persamaan epsilon dibagi R, ya. Epsilon ini adalah GGL induksi yang muncul akibat perubahan flux magnet. Untuk R adalah hambatan dalam pada rangkaian. Next. Nah, sekarang saya akan lebih menjelaskan agar kalian memahami hukum Lenz ini dengan baik untuk menentukan arah arus induksi. Yang pertama, ada sebuah fenomena di mana magnet batang dengan kutub utara kutub selatan seperti gambar ini, magnet ini bergerak ke kiri. Ya, ini ada kumparan. Nah, magnet ini memunculkan flux magnet penyebab, ya, ini. Psi P, ya, ini. Psi P, ya. Ini flux magnet penyebab ini yang arahnya ke kiri. Itu sifatnya menambah, ya. Jadi menambah flux magnet pada kumparan. Ingat, kata kuncinya menambah, ya, karena ini digerakkan ke kiri, maka garis gaya magnet ini atau flux magnet penyebab ini yang merah itu sifatnya menambah. Maka karena ini kumparan ini mengalami pertambahan flux, maka harus dilawan, ya. Pertambahan berarti lawannya adalah pengurangan. Maka agar pengurangan itu terjadi, muncullah flux magnet induksi yang warna hijau ini, ya, yang sifatnya melawan, ya, melawan perubahan dari flux magnet penyebab. Karena perubahan flux magnet penyebab ini sifatnya menambah, ya, sehingga harus dilawan dengan menguranginya. Nah, jadi arah flux magnet induksinya ke kanan, sehingga muncul arah arus induksi. Nah, arah arus induksi ini itu ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Untuk ibu jari menyatakan arah flux magnet induksi dan lingkaran 4 jari menyatakan arus induksi. Ya, jadi kita bisa tentukan, oh, pada kumparan ini ternyata arah arus induksinya seperti ini. Oke, paham ya? Lanjut. Sekarang fenomena yang kedua. Magnet ini digerakkan menjauhi kumparan. Ya, ingat, ini menjauhi kumparan. Gerakannya ke kanan. Akibatnya apa yang terjadi? Garis gaya magnetnya berkurang, ya. Kenapa berkurang? Karena digerakkan menjauhi. Paham? Jadi garis gaya magnet atau flux magnet penyebab ini yang warna merah
itu sifatnya berkurang, ya, berkurang terhadap kumparan ini. Maka karena terjadi pengurangan, harus dilawan, ya, harus dilawan dengan pertambahan. Maka harus ada flux magnet induksi yang arahnya masuk ke dalam. Nah, ini yang hijau. Atau berarah ke kiri. Ya, jadi magnetnya menjauhi kumparan ke arah kanan, maka muncul flux magnet induksi ke arah kiri yang sifatnya menambah. Sehingga dengan aturan tangan kanan, kalian bisa menentukan arah arus induksinya seperti ini, ya, dengan ibu jari berarah ke kiri. Next. Selanjutnya fenomena ketiga, ini ada magnet yang mengarah mendekati kumparan, tetapi kutubnya kutub selatan. Kita ingat, kita sudah memahami bahwa garis gaya magnet untuk kutub selatan adalah mengarah masuk ke dalam, ya, untuk kutub utara keluar, seperti itu. Sehingga ketika fenomena ini dilakukan, yang terjadi adalah flux magnet penyebab ini, ya, yang flux magnet ini kan dia mendekati kumparan sehingga sifatnya menambah, ya, karena dia semakin banyak flux magnet yang menembus, ya, ke sini ke arah kanan begitu, karena dia ke arah kiri, flux magnetnya semakin banyak yang ke arah kanan. Maka karena sifatnya menambah ke arah kanan ini, ya, kalian jangan bingung kok menambah ke arah kanan. Ini kita melihat arah garis gaya magnetnya yang merah ini, ya, karena dia digerakkan ke kiri, maka semakin banyak pula yang menembus ke arah kanan. Maka harus dilawan dengan pengurangan, ya. Pengurangannya berarti ke arah kiri, ya, flux magnet induksinya ke arah kiri. Sehingga dengan aturan tangan kanan, kalian pun bisa menghasilkan arah arus induksi yang seperti ini, ya, dengan ibu jari ke arah kiri. Oke, lanjut. Fenomena keempat, ini sekarang gantian kutub magnet selatan ini menjauhi kumparan atau bergerak ke arah kanan. Nah, sehingga terjadi pengurangan flux magnet di kumparan ini. Kenapa? Karena arah garis gaya magnet warna merah ini dari flux magnet penyebab itu semakin berkurang, ya, semakin berkurang. Maka perlu ada penambahan, ya, penambahan yang arahnya sama, searah, ya, ke kanan. Nah, itulah flux magnet induksi. Nah, flux magnet induksi ini menghasilkan arah arus induksi. Nah, jadi dengan tangan kanan, kalian bisa gunakan bahwa ibu jari ke kanan, maka 4 jari melengkung ke arah bawah. Nah, paham, ya? Nah, itulah konsep flux magnet penyebab, flux magnet induksi, dan arah arus induksi. Ingat, 3 besaran ini harus kalian pahami. Kalau kalian bingung, bisa diputar-putar, ya, video ini atau tanyakan ke saya. Next. Sekarang ada contoh soalnya. Lah, ini ada sebuah magnet yang didekatkan ke arah kumparan, tetapi kumparan ini dihubungkan dengan galvanometer. Nah, pertanyaannya bagaimana arah penyimpangan dari jarum galvanometer? Next. Kita akan mempelajari yang pertama, yaitu ketika magnet ini mendekati kumparan. Ketika magnet mendekati kumparan, dia memiliki flux magnet penyebab, ingat, ya, flux magnet penyebab yang sifatnya menambah, ya, sifatnya menambah flux magnet di kumparan. Maka kita harus melawan, ya. Kumparan ini harus melawan penyebab itu. Penyebabnya itu dari pertambahan tadi. Harus dilawan dengan pengurangan. Nah, pengurangan inilah flux magnet induksi yang arahnya ke kiri karena mengurangi, ya, ini menambah ke kanan, ya, menambah, maka ini harus mengurangi. Sehingga dengan aturan tangan kanan, kalian bisa menentukan arah arus induksinya, ya, dengan ibu jari ke arah kiri, maka kalian bisa menemukan 4 jari seolah-olah memegang batang kumparan ini. 4 jari akan mengarah ke atas. Nah, sehingga arah arus induksinya seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya menentukan arah jarum galvanometer, kalian harus memahami bahwa ada konsep tentang alat galvanometer, yaitu arah defleksi jarum galvanometer itu akan menyimpang ke arah steker yang dimasuki arus. Steker yang mana, Pak? Steker itu yang ini nih. Nah, ini, ya. Nah, kita bisa lihat di sini arusnya, arus induksinya itu masuk ke arah steker negatif. Ya, negatif itu yang warna hitam, untuk yang positif warna merah. Nah, karena arah arus listriknya masuk ke steker negatif, maka galvanometer ini akan menyimpang ke arah kiri. Ya. Jadi kalau masuknya ke steker positif, maka menyimpang ke arah kanan.
Nah, sehingga jarumnya menyimpang ke arah kiri untuk proses ini. Next, sekarang medan magnet, magnetnya dijauhkan ya. Tadi kan didekatkan, sekarang dijauhkan. Karena gerakan magnet menjauhi kumparan, maka yang terjadi adalah flux penyebabnya berkurang ya. Karena dia dijauhi, menjauhi kumparan, maka flux magnet penyebabnya berkurang. Sehingga perlu ada penambahan ya. Perlawanan inilah yang tujuannya menambah flux magnet. Nah, flux magnet induksi ini mengarah ke kanan, sehingga kalian bisa menentukan dengan tangan kanan arah arus induksi yang muncul adalah seperti gambar berikut ya, di mana ibu jari ke kanan, lengkungan 4 jari seperti memegang batang kumparan ini, dan kalian bisa lihat 4 jari kalian mengarah ke bawah. Maka karena arus induksi masuk ke steker warna merah atau steker positif, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan. Oke, paham ya? Next. Selanjutnya contoh soal kedua, ini ada peristiwa GGL induksi pada penghantar yang bergerak di dalam medan magnet. Ini bentuknya seperti rel. Ini bisa bergerak ke kanan kiri. Nah, pertanyaannya bagaimanakah besar dan arah arus induksi? Baik, kita mulai saja. Kita tahu bahwa penghantar ini memiliki panjang dan lebar seperti ini. Jadi ini adalah seperti loop ya, dimana ini adalah panjang, ini adalah lebarnya. Nah, step pertama kita akan mencari terlebih dahulu GGL induksi yang muncul dengan konsep Faraday. Kita gunakan persamaan hukum Faraday. Untuk persamaan seperti ini kita uraikan fluxnya menjadi B kali A. Lalu kita tahu bahwa A itu adalah luasan, berarti karena ini luasan persegi panjang, maka panjang kali lebar. Oke, paham ya? Next. Nah, kalian tahu bahwa pada peristiwa ini lebar pada rangkaian ini adalah tetap. Artinya yang berubah itu adalah panjangnya, karena dia bergerak ke kanan ke kiri. Kalau dia bergerak ke kiri, maka panjangnya berkurang. Kalau bergerak ke kanan, panjangnya bertambah. Sehingga perubahan yang terjadi adalah perubahan pada besaran panjang. Maka untuk lebar bisa dinyatakan konstan sehingga keluar dari fungsi turunan. Maka kita dapatkan turunan panjang terhadap waktu dP per dt sama dengan V ya, karena jarak bagi waktu itu adalah V. Sehingga kita bisa cari untuk besar GGL induksinya pada fenomena ini adalah epsilon sama dengan B kali L kali V. Lalu kita substitusi saja angka-angkanya, kita dapatkan GGL induksi yang dihasilkan adalah 4 kali 10 pangkat min 2 volt. Next. Selanjutnya kita mencari besar arus induksi. Nah, tadi ya besarnya dulu. Kalau arahnya dengan hukum Lenz tadi, itu nanti kita setelah step 2, kita cari dulu besarnya, yaitu dengan persamaan I sama dengan epsilon dibagi R. Nah, kalian akan dapatkan dengan mudah besar arus induksinya 2 ampere. Oke, sekarang kita akan fokus menentukan arah arus induksi. Untuk arah arus induksinya, kalian paham bahwa ketika batang penghantar ini bergerak ke kanan, itu menyebabkan luas flux magnet yang membesar. Ya, membesar. Kalau mungkin tadi di kumparan itu bahasa saya adalah bertambah, kalau di sini membesar. Ya, membesar kenapa? Karena semakin ke kanan maka fluxnya semakin besar. Karena luasannya semakin besar. Ya, karena flux itu sama dengan B kali A, ya, medan magnet kali luas. Kalau luasnya semakin besar, maka fluxnya semakin besar. Nah, artinya karena semakin membesar, maka harus ada perlawanan. Ya, ingat, konsep hukum Lenz adalah melawan. Maka flux magnet induksinya itu harus melawan perbesaran itu. Nah, proses perlawanan dari flux magnet induksi ini itu dapat terpenuhi bila arah medan magnet induksinya berlawanan. Ya, karena kita tahu bahwa pada rangkaian ini, medan magnet dari penyebab itu arahnya masuk ke dalam bidang. Maka perlawanan yang harus muncul dari flux magnet induksi, dia adalah menciptakan medan magnet yang arahnya keluar, ya, seperti ini. Ya, karena dia semakin membesar ke kanan, yang arahnya medan magnetnya masuk bidang, maka harus dilawan dengan flux yang mengurangi perbesaran itu. Nah, itu terpenuhi bila adanya medan magnet induksi yang arahnya keluar. Ya. Next. Sehingga
Karena kita sudah dapatkan, oh ternyata flux magnet induksinya seperti ini, dengan medan magnet induksi ke arah keluar, maka kita bisa menentukan dengan mudah arah arus induksinya dengan aturan tangan kanan. Nah, kalian bisa lihat tangan saya seperti ini, ya, di mana ibu jari itu menyatakan medan magnet induksi yang tadi tujuannya adalah melawan perbesaran flux penyebab yang arahnya keluar, ya, sehingga ibu jari kalian posisinya seperti ini. Lalu kita bisa lihat lengkungan 4 jari menunjukkan arah arus induksi, ya. Jadi lengkungan ini, ya, lengkungan 4 jari menunjukkan arah arus induksi. Sehingga arah arus induksinya bisa kita simpulkan seperti ini, ya. Perputarannya adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti ini. Oke, paham ya? Nah, karena arah arus induksinya seperti ini, kita bisa tentukan pula bahwa ternyata P di sini itu adalah kutub positif dan Q adalah kutub negatif. Ya, sebenarnya aturan plus dan negatif ini, positif dan negatif ini, itu bisa kalian cari dengan konsep gaya magnet, tetapi mungkin akan saya jelaskan di lain kesempatan. Sehingga kita bisa dapatkan arah arus induksi yang mengalir adalah dari P ke Q. Ya, dari kutub positif menuju kutub negatif, atau berlawanan arah putaran jarum jam. Oke, paham ya? Baik, itu adalah materi tentang hukum Lenz. Silakan setelah kalian menyimak materi ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal. Ini ada nomor 1, nomor 2, dan selesai, ya. Nah, silakan dipahami dengan baik. Semoga kalian dapat memahami hukum Lenz ini dengan baik, karena ini agak sedikit berat materinya, bisa kalian lebih pahami dengan berkali-kali menontonnya. Saya tunggu upload fotonya, jawaban ini di Edari Visia kita. Semoga sehat selalu, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.